أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan di kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, fikih dalam agama, diberi kemudahan dan taufik oleh Allah dalam mengamalkan ilmu tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh langkah kita dalam kehidupan dunia ini pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di tema pembahasan fikih ibadah, dan karena telah menjelang masuknya bulan Ramadan, maka pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang tata cara berpuasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tata cara puasa di dalam penjelasan syariat kita. Puasa itu sendiri secara etimologi, secara bahasa, itu dari makna al-imsak, bermakna menahan. Karena orang Arab itu kalau dia katakan as-saum, artinya yang tertahan, tidak melakukan aktivitas. Jadi kata menahan, asal dasarnya menahan. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang puasa di masa Nabi Zakaria, itu juga oleh Maryam juga. Mereka berpuasa, nadar puasa, dan nadar puasanya itu dikatakan falan ukallimal yauma insiya. Saya pada hari ini tidak berbicara dengan seorang manusia pun. Jadi puasanya dalam bentuk tidak berbicara, sebab puasa di sini dari akar bahasanya bermakna menahan. Adapun secara terminologi atau secara istilah, puasa itu adalah imsakun makhsus, adalah penahanan makhsus di waktu makhsus, pada waktu tertentu, an syakhsin makhsus, dari orang yang tertentu, min asya'a makhsusah, dari hal-hal yang spesifik, makrunatun atau makrunun biniyah, disertai dengan niat. Jadi puasa menahan. Jenis menahannya apa? Akan diterangkan nanti. Menahan dari makan dan minum pada waktu tertentu, sebab orang puasa itu ada waktunya, dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari, dari orang yang tertentu. Karena yang diwajibkan puasa itu orang-orang tertentu saja. Ada orang-orang yang tidak ada kewajiban puasa secara mutlak, dan ada orang yang tidak ada kewajiban puasa sementara. Dan dari perkara-perkara tertentu yang dilarang, hal-hal tertentu, tidak semua perkara yang dilarang, disertai dengan niat. Karena puasa itu harus ada niatnya. Apabila dia tidak berniat, maka tidak ada puasa baginya, karena amalan itu disertai dengan niat. Nah, ini akan dibahas tersendiri terkait dengan niat. Iya. Orang yang wajib berpuasa itu disebutkan ada 6 syarat ketentuan pada orang yang dikatakan wajib berpuasa. Syarat yang pertama, dia adalah seorang muslim. Syarat yang pertama, dia adalah seorang muslim.
karena puasa tidak diterima dari orang kafir. Kemudian syarat yang kedua, akil, dia berakal. Karena puasa itu tidak diterima dari orang-orang yang kesurupan atau orang yang tidak waras. Ya, kesurupan maksudnya dia kesurupan sepanjang hari. Ya. Jadi dia kalau hilang dari akalnya, itu tidak syah puasanya. Demikian pula orang yang tidak waras, ini tidak ada akal namanya. Kalau dia tidak berakal, tidak syah puasanya. Nah, itu masuk di pembahasan orang yang pingsan. Orang yang pingsan pada saat berpuasa, kalau dia pingsan sebagian waktu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia pingsan sepanjang hari, seperti ada orang yang koma di rumah sakit, tidak siuman selama beberapa hari, misalnya, atau sehari penuh, ya dia tidak makan dan minum. Apakah dihitung berpuasa? Jawabannya enggak syah sebagai puasa, karena tidak tergambar dia ada niat dan tidak tergambar dia hadir akalnya. Kemudian syarat yang ketiga balik. Karena yang belum balik itu belum wajib melaksanakan puasa. Tapi bukan artinya belum wajib tidak diperintah berpuasa. Ya, orang tuanya memerintahnya berpuasa, dilatih untuk berpuasa. Karena itu anak-anak kecil di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilatih berpuasa. Ya, kalau sudah menangis minta makan, oleh ibu-ibu mereka dikasih mainan sampai lupa untuk makan. Kasih mainan, lupa untuk makan, hingga keadaan tertidur. Begitu terbenam matahari, mereka dibangunkan. Ya, jadi dilatih untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, disyaratkan dia qadir ala siyam, mampu untuk berpuasa. Makanya orang-orang yang tidak mampu, antara dia sakit atau karena faktor usia sudah tua renta, atau karena faktor kondisi, perempuan hamil, perempuan menyusui, tidak sanggup berpuasa, maka ini dia tidak wajib berpuasa pada saat itu. Tapi ada hukum-hukum yang terkait dengan mereka yang tidak berpuasa. Apakah dia mengqadha atau dia membayar fidyah, itu ada ketentuannya. Kemudian yang kelima disyaratkan dia mukim. Mukim itu artinya dia berdomisili. Iya, berdomisili tetap di negerinya, bukan musafir, bukan orang yang melakukan perjalanan. Sebab musafir boleh dia berbuka. Tapi kalau dia berbuka, dia ganti di hari lain. Kemudian yang keenam, tidak ada penghalang berupa haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan. Jadi kalau ada penghalang haid atau nifas, maka itu tidak memperbolehkannya untuk puasa. Iya. Adapun junub itu tidak menghalangi seorang berpuasa. Kalau misalnya sudah masuk waktu subuh dalam keadaan junub, ya, seorang perempuan haid dia sudah suci sebenarnya. Hanya saya masuk subuh dia belum mandi, tapi sudah suci. Maka ini puasanya syah, dia tetap puasa karena dia sudah suci. Maka ini ketentuan orang yang wajib untuk berpuasa. Ya, puasa itu dari sudut kewajiban, semuanya memaklumi tentang kewajibannya. Dia ada rukun Islam yang kedua. Semenjak diwajibkannya puasa terhadap kaum muslimin pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban, diwajibkannya puasa Ramadan. Dan sebelum kewajiban puasa Ramadan, ada kewajiban puasa kaum muslimin di Mekah dan di awal hijrah. Puasa mereka tanggal 10 Asyura. Tapi setelah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban, puasa Ramadan, maka puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu berubah menjadi hal yang disunnahkan, tidak diwajibkan lagi. Iya.
Dan kita di sini tidak membahas tentang keutamaan puasa, karena keutamaan puasa itu sudah dimaklumi akan keutamannya dan banyaknya ayat-ayat maupun hadits-hadits yang menerangkan tentang kebaikan dan pahalanya. Dan kita menitik beratkan di pembahasan fikih di dalam pelaksanaannya. Ya, seorang yang ketika akan berpuasa, dia harus akan memasuki bulan Ramadan, harus dia ketahui bahwa tidak diperbolehkan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kalau ada sudah masuk bulan Ramadan atau mendekati sisa 1 hari atau 2 hari, jangan ada yang berpuasa dalam rangka berhati-hati. Siapa tahu sudah masuk bulan Ramadan, padahal dia tidak tahu. Itu hal yang dilarang, karena bentuk dari keraguan yang seperti ini itu hal yang dicela di dalam syariat kita. Makanya Nabi SAW bersabda, la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumh. Jangan kalian mendahului bulan Ramadan itu dengan cara berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan masuk, kecuali jika seorang biasa berpuasa dengan suatu puasa, maka dia tetap berpuasa. Ya, ada yang puasa Senin Kamisnya atau Seninnya bertepatan dengan sehari atau 2 hari bulan Ramadan sebelum Ramadan, itu nggak ada masalah. Ada orang yang punya kebiasaan puasa Daud, sehari puasa sehari buka, pas hari puasanya bertepatan dengan sehari atau 2 hari bulan Ramadan, nah itu juga tidak ada masalah, dia tetap puasa. Tapi kalau dia puasa khusus sehari atau 2 hari di bulan Ramadan sebelum Ramadan dalam rangka berhati-hati, maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian masuknya bulan Ramadan itu ketentuannya dengan melihat hilal. Kalau sudah terlihat hilal baru masuk bulan Ramadan. Tidak ada menghisab di sini. Dan tidak berlaku ilmu hisab di pembahasan penentuan masuknya dan keluarnya bulan Ramadan. Ya. Kalau ilmu hisab dia pakai hitung-hitung di tempat perkiraan, itu nggak ada masalah. Tapi penentuan masuknya itu tidak ada hal di dalam syariat kita penentuan masuknya Ramadan kecuali dengan ruqyat hilal. Kalau melihat hilal maka terhitung 1 Ramadan. Kalau tidak dilihat di tanggal 29 maka jumlah bulan itu digenapkan menjadi 30 hari. Digenapkan menjadi 30 hari. Setelah itu masuk tanggal 1 di bulan berikutnya. Iya. Jadi bisa dipahami bahwa bulan di dalam Islam itu akhir bulan cuma ada 2 tanggal saja. Tanggal 29 akhirnya atau tanggal 30. Karena itu akhir bulan di dalam bulan Islam tidak ada tanggal 28. Nggak ada. Yang berakhir tanggal 28. Dan tidak ada di dalam bulan Islam itu tanggal 31. Tidak dikenal. Ya. Di dalam bulan Islam itu hanya dikenal tanggal 29. Itu asalnya seorang melihat hilal di situ. Kalau kelihatan hilalnya dihitung tanggal 1. Kalau tidak kelihatan maka besoknya digenapkan menjadi 30. Menjadikan jadi 30. Setelah itu otomatis masuk tanggal 1 Ramadan kalau tidak terlihat. Iya. Apabila hilal terlihat di sebuah negeri, maka itu hukum juga berlaku bagi penduduk negeri yang lainnya. Itu dasarnya. Itu lebih mendekatkan dan menyatukan kaum muslimin. Hanya saja kalau dia berada di dalam sebuah negara dan negaranya menentukan masuk dan keluarnya Ramadan dengan melihat hilal, maka dia ikuti dari keputusan negaranya, dia ikuti kebanyakan orang. Karena Nabi SAW ya bersabda, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa itu hari manusia semua berpuasa, kalian semua berpuasa. Dan Idul Fitri itu hari kalian semua berbuka. Iya. Baik. Setelah pendahuluan ini, kita akan masuk secara
ringkas akan menjelaskan tentang bagaimana cara berpuasa itu. Cara berpuasa tentunya dimulai dari seorang berniat, kemudian dia menunaikan puasa dari awal waktu hingga akhir waktu. Iya, makanya di sini ada yang perlu kita bahas terkait dengan masalah niat dalam puasa. Kemudian setelah itu saya akan terangkan waktu pelaksananya. Dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Orang yang berpuasa itu ada makan sahur, maka kita akan terangkan seputar makan sahur. Dalam puasa itu ada perkara-perkara yang wajib ditinggalkan. Iya. Perkara-perkara yang wajib ditinggalkan. Dalam puasa juga ada pembahasan pembatal-pembatal puasa. Ada hal-hal yang makruh. Ya, dan kita akan jelaskan juga apa yang dibolehkan. Dan terakhir akan diterangkan tentang masalah berbuka puasa. Itu inti pembahasan tentang tata cara puasanya. Tentang tata cara puasanya. Jadi kita bermula dari pada niat. Ya, niat dalam puasa itu adalah syarat syahnya puasa. Iya. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Iya, bergantung pada niatnya. Ya, kalau dia tidak berniat dengan kesungguhan untuk berpuasa, maka itu tidak syah sebagai puasa. Iya. Dan niat itu letaknya di dalam hati. Bukan dilafatkan sebagaimana sebagian orang. Kalau memakan sahur, baca dulu niatnya. Nawaitu an asuma ramadhana ghadan lillahi ta'ala. Itu tidak ada asal usulnya di dalam syariat. Niat itu letaknya dalam hati. Iya. Seorang bangun, dia ingin berpuasa, dia pergi makan. Itulah niatnya, dia sudah berniat. Niatnya sudah ada. Iya. Kemudian niat ini dari waktu pelaksananya. Pertama, niat itu seorang minimal dia punya niat dari malam hari. Iya. Dia punya niat dari malam hari. Malam itu dihitung dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar subuh. Dari terbitnya fajar subuh. Itu niat di malam hari namanya. Dan Nabi SAW atau karena riwayat yang tegas, malam yabitis siyama minal lail fala siyamalah. Tidak ada siapa yang tidak berniat dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Iya. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa niat ini sekali saja untuk 1 bulan. Jadi kalau dia berniat sekali untuk 1 bulan, maka itu sudah cukup, sudah ada niatnya. Hanya saja sebagian ulama memandang dia berniat setiap malam. Ya begitu selesai berbuka, dihadirkan kembali niatnya untuk puasa besok. Kalau dia bisa hadirkan seperti itu lebih bagus, lebih khusyuk, lebih keluar dari silam pendapat. Tapi kalau dia niat untuk 1 bulan, itu sudah cukup insyaallah ta'ala. Baik. Dan terkait dengan masalah puasa, niat puasa ini itu terkait dengan puasa wajib. Adapun puasa sunnah, maka sejumlah sahabat membolehkan seorang berniat dari siang hari untuk puasa sunnah. Iya. Nah itu tidak dipermasalahkan. Tapi kalau dia jaga niatnya dari malam hari, maka itu lebih baik dan lebih keluar dari silam pendapat. Lebih keluar dari silang pendapat. Khususnya kalau misalnya terkait dengan puasa Ramadan, apabila sudah masuk Ramadan dan seorang terlambat dapat berita, ya maka dia wajib menahan pada hari itu. Langsung dia berniat untuk puasa. Jadi ada orang misalnya di hari ini, anggaplah 1 Ramadan.
dia tidak tahu bahwa hari ini sudah 1 Ramadan. Baru setelah diberitahu atau dapat berita, nah dia langsung menahan, maka itu nggak ada masalah. Baik, adapun waktu pelaksanaan puasa, itu disebut ketentuannya dalam Al-Quran. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ilal lail. Kemudian makan dan minumlah sampai tampak jelas benang putih dari benang hitam, yaitu waktu subuh. Jadi ini syariat makan sahur di sini, makan dan minum sampai tampak fajar subuh. Nah, ini fajar subuh namanya. Ini waktu mulai puasa. Thumma kemudian sempurna puasa. Nah, ini akhirnya sampai kemana? Ke malam. Maksudnya terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Karena di ayat ini ada pembahasan makan sahur. Maka makan sahur itu diterangkan hukumnya bahwa dia adalah hal yang disunahkan, dianjurkan. Dan dia makan sahur ini dari perkara yang banyak berkahnya. Karena itu dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, atau fa inna fis sahuri barakah. Sungguhnya pada makan sahur atau pada waktu sahur itu ada keberkahan. Nah, berkah di sini ini cakupannya luas ya, ada berkah di dunia, ada berkah di akhirat. Berkah akhirat banyak dari keutamaan dan kebaikannya. Berkah terkait dengan dunia, makan sahur itu membantu seorang untuk lebih segar, bugar di dalam puasanya. Khususnya untuk anak-anak kecil, makan sahur itu penting sekali. Dan makan sahur itu dari hal yang kadang bisa menyebabkan dia lebih bersemangat di dalam beraktivitas dan ibadah pada saat puasa. Sebab puasa itu bukan untuk tidur, bermain-main dan senda gurau. Puasa itu untuk ibadah. Kalau dia puasa, dia perbanyak doa, dia perbanyak kebaikan, ketaatan. Jadi dia perlu makan sahur untuk hal itu. Dan kebaikan akhiratnya banyak sekali, sampai ada yang menyebut belasan kebaikan di belakang dan keberkahan di belakang makan sahur. Ya, dan makan sahur itu afdalnya dilakukan di akhir waktu. Ya, itu menjelang fajar subuh. Jadi kalau misalnya waktu sholat subuh sekarang jam 4.50, itu waktu sholat subuh. Maka dia makan sahur sebelumnya. Misalnya dia makan sahur jam 4.30. Ya, dia makan sahur sudah menjelang jam 4.50. Makin dekat, maka itu makin bagus. Iya. Karena itu Nabi SAW dibahasakan dalam hadis Zaid bin Thabit riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, tasahharna ma Rasulullah SAW, thumma qumna ila shalah. Kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian langsung kami berdiri untuk sholat subuh. Ini makan sahur langsung sholat subuh, dekat. Kan ditanyakan kepada Anas bin Malik, kam kana qadru bainahuma, berapa kadar jarak antara sahur dan adzan itu sholat. Sholat itu, kata beliau, 50 ayat. Kata Zaid bin Thabit, sekitar 50 ayat. Maksudnya sekitar membaca 50 ayat. Ayat yang tidak panjang, tidak pula pendek. Begitu maksudnya. Ya, itu kadar sedikit. Ya, coba saya baca 50 ayat. Tidak panjang, tidak pula pendek. Anggaplah ayat-ayat yang pendek ya di surah Ad-Dariyat. 56 ayat atau 60 ayat. Itu kalau dibaca, itu pendek ya. Jaraknya hanya beberapa menit saja. Itu ayat pendek, dia lebih panjang sedikit. Ya, maka sahurnya seperti itu, kedekatannya. Nah ini dimaklum ya keberkahannya. Karena itu kalau dia makan sahur, oh ya jam 12 malam, makan sahurnya jam 2 malam.
Ya, sebagian masyarakat lagi ada punya budaya nggak bagus karena mau pergi jalan-jalan, akhirnya makan sahur jam 2 malam, keluar sudah pergi ke masjid. Jam 3 dia makan sahur, keluar ke masjid, pergi jalan-jalan. Pulangnya sudah kelaparan, sudah lemas. Akhirnya sepanjang hari tidak bagus dalam aktivitas dan dalam beribadah. Dan ini hal yang keliru. Ya. Dan disyariatkan makan sahur bersama. Nah itu akan memperbanyak keberkahan. Makanya terhadap orang yang berkeluarga, ya mereka semangat supaya makan sahur bersama. Ini syariat ini dibangun di atas hikmah-hikmah untuk menjaga kebaikan dan kebersamaan. Paling bagusnya pada makan sahur itu seorang memakan korma. Karena Nabi SAW bersabda, nikmat sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin itu adalah kurma. Dan disebut di ahli kesehatan bahwa kurma itu memiliki dari komposisi yang dia tahan di dalam perut, tahan lama. Dan dia bisa memberi warna lebih lama di dalam perut itu. Makanya dipilih oleh Nabi kurma. Tapi yang semisal dengan kurma itu bagus saja karena memang dari sudut makna ada hal yang seperti itu. Tapi kurma sekarang alhamdulillah itu dimudahkan untuk didapatkan. Iya. Dan batasan akhir sahur itu ketika terbitnya fajar subuh. Ketika terbitnya fajar subuh. Ya, tidak ada dalam syariat itu istilah waktu imsak. Di malam ya waktu imsak itu 15 menit atau 20 menit sebelum adzan dikumandangkan. Kalau kita di Makassar ini biasanya tanda imsak itu dengan ayam jantan berkokok diputar di radio. Ya. Di sebagian wilayah itu ada yang suara beduk. Ada sebagian wilayah lagi suara sirine. Kalau sudah waktu tanda imsak, suara sirine. Akhirnya menahan. Ya, dan ini tidak boleh ya, di tanda imsak ini nggak ada di dalam syariat. Hanya saja mungkin yang memakai tanda imsak ini, mereka maksudnya supaya mengingatkan, nah ini sudah dekat. Masuknya waktu subuh. Hati-hati. Mungkin maksud mereka begitu. Tapi kalau dijadikan sebagai batasan akhir makan sahur itu nggak boleh. Ya. Nah, kasihan anak orang-orang yang terlambat bangun jam 4.30 karena dianggap padahal waktu subuhnya 4.50. Karena dia diberitahu ada tanda imsak dan tanda imsaknya tanggal jam 4.30, akhirnya dia nggak mau makan lagi. Padahal masih ada waktu 20 menit bisa makan di dalam sudut syariat. Ya, maka nggak boleh menjadikan tanda imsak ini sebagai patokan. Ya. Baik. Kemudian pada saat berpuasa itu hal-hal yang wajib ditinggalkan. Yang pertama tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ini hal yang paling pokok. 3 hal ini. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Iya. Karena dalam Al-Quran dikatakan, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ. Makan dan minumlah sampai tampak jelas. Artinya makan dan minum itu ada batasannya. Sampai jelas sekali masuknya waktu subuh. Iya. Maka makan dan minum ini diharamkan kalau sudah masuk waktu subuh bagi orang yang berpuasa. Demikian pula di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyra amsalha ila 700 dha'f." Qala Allah Ta'ala illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amalan anak Adam kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman kecuali puasa. Kecuali puasa. Sungguhnya puasa itu amalan khusus bagiku. Dan aku yang akan memberi pahala untuk orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa ini meninggalkan
syahwat dan makanannya karena aku. Jadi perhatikan bahasa meninggalkan syahwat dan makanannya. Iya. Kemudian dari hal yang diwajibkan untuk ditinggalkan oleh orang yang berpuasa adalah perkara dusta, riba, namimah, mengadu domba, hal-hal yang diharamkan. Kenapa disebut hal-hal ini? Karena ini dosa-dosa besar. Ada sebagian ulama yang mengatakan perbuatan sebagian dosa besar itu membatalkan puasa. Tapi ini pendapat tidak kuat. Iya. Dia wajib untuk ditinggalkan. Nah ini tidak sejalan ya dengan konteks orang yang berpuasa. Dalam ketaatan dan ibadah dan puasa itu mana jenjang-jenjang penghambaan di dalamnya. Tidak cocok bagi orang yang berpuasa. Dia berpuasa ada kedustaan, riba, adu domba dan semisal dengannya. Demikian pula hal-hal yang sia-sia dia tinggalkan, perkara yang tidak berguna, ya dia tinggalkan. Karena di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaul az-zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta atau suatu kedustaan, kepalsuan atau dosa, dia tetap beramal dengannya, maka Allah tidak perlu terhadap amalan dia dengan meninggalkan makan dan minum. Yang tidak perlu dia Allah tidak perlu kepada puasanya. Iya. Baik. Tentuan juga bagi orang yang puasa. Orang yang berpuasa itu di waktu sahur, ketika masuk waktu berbuka, hendaknya dia berbuka. Jangan dia sambung puasanya. Tidak boleh dia sambung puasanya 2 hari berturut-turut. Karena itu adalah hal yang diharamkan. Iya. Tapi kalau misalnya seorang itu berbuka, setelah itu dia menahan, waktu sahur lagi baru dia makan, maka itu boleh saja, nggak ada masalah. Baik. Kemudian dalam puasa itu juga kadang ada yang menanyakan tentang bagaimana hukum orang yang kesiangan dalam keadaan junub. Saya singgung tadi ya di pembahasan penghalang, kalau junub itu nggak ada masalah. Seorang dalam keadaan junub pun dia boleh tetap berpuasa. Ya, orang yang berpuasa juga dibolehkan untuk bersiwak. Semisal dengannya dia memakai sikat gigi, pasta gigi. Tapi jangan dia memakai pasta gigi yang beraroma terlalu keras. Masuk ke pencernaannya yang bisa membawa rasa kenyang. Nah, itu sebaiknya dia tinggalkan. Ya. Tapi kalau ada pengaruh, ada bau yang bagus, masuk ke dalam ini tidak ada masalah kalau dia biasa-biasa saja. Karena siwak itu harum ya, dia membawa bau yang bagus. Iya. Baik. Dan kalau seorang misalnya berkumur-kumur dan menghirup air, nah itu tidak ada masalah pada saat berwudu. Hanya saja kalau dia menghirup air jangan terlalu kencang. Khawatir masuk ke tenggorokannya. Iya. Dan kadang ada orang yang mandi, nah itu boleh ya, mandi pada saat berpuasa. Kalau dia berenang juga nggak ada masalah. Yang penting dia jaga, jangan sampai ada air yang masuk ke dalam mulutnya. Iya. Dibolehkan juga bercelak, memakai celak. Dan ini hukumnya dibolehkan. Baik. Adapun terkait dengan masalah orang yang makan dan minum lupa, maka itu tidak dipermasalahkan. Nah, ini banyak terjadi di awal-awal puasa ya. Orang puasa setelah ini dia tidur, kadang bangun, kebiasaannya habis bangun dia pergi makan, pergi minum, dia lupa. Ya, maka kalau dia lupa seperti itu nggak ada masalah. Ya, Nabi SAW perintah falyutimma saumahu, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Demikian pula memeluk dan mencium, kalau pada hal yang lumrah dan biasa itu
tidak dipermasalahkan. Adapun hal yang terkait dengan syahwat, ini bisa masuk ke dalam hal yang makruh atau hal yang diharamkan. Dan tidak ada masalah bagi orang yang puasa, dia menelan ludahnya. Dia menelan ludahnya. Itu tidak dipermasalahkan. Sebab ludah itu bagian dari dalam diri. Ya, keluar dari kelenjar ludah. Ketika ditelan maka itu tidak ada masalah. Demikian pula orang yang berpuasa tidak masalah mencium bau-bauan. Bau makanan, bau masakan. Kalau baunya saya nggak apa-apa. Mencium bau. Tapi ingat ya, beda dengan mencium bau dan menghirup asapnya, menghirup uapnya, itu beda. So, kalau dia cium asapnya atau uapnya, itu masuk dalam bentuk meminum. Itu adalah hal yang diharamkan. Karena itu orang yang merokok di saat berpuasa misalnya, itu batal puasanya. Batal puasanya. Demikian pula orang yang menghirup dari udara, dari menghirup dari uap dengan sengaja masuk ke mulutnya, masuk ke dalam tenggorokannya, maka itu bisa membatalkan puasa. Dan bertanya tentang hukum mencicipi makanan. Kalau mencicipi dalam arti dia coba rasanya, setelah itu dia keluarkan lagi, cuma di lisan saja atau di lidah saja, dia cicipi rasanya, setelah itu dia ludahkan, maka itu nggak ada masalah. Iya. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, la ba'sa yaduqa as-sa'im al-khal aw asy-syai' alladhi yuridu syara'ahu ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Kata Ibnu Abbas, tidak mengapa bagi orang yang puasa merasakan rasa cuka atau sesuatu yang ingin dibeli. Sesuatu yang ingin dia beli sepanjang itu tidak masuk dalam tenggorokannya. Sepanjang tidak masuk dalam tenggorokannya. Apa hukumnya bersuntik? Ya, vaksinasi pada saat berpuasa. Ya, jawabannya kalau cairan dari suntik itu tidak bermakna makanan dan minuman, maka itu nggak ada masalah. Iya, tapi kalau ada makna makan dan minum seperti vitamin, suntikan mengandung kekuatan, atau infus, maka itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Iya. Ada hal yang jelas makruh ya, seperti berbekam. Ini berbekam makruh hukumnya. Kalau bekam ini bisa membawa dia sampai berbuka, maka itu bisa membatalkan puasa. Karena bekam itu mengeluarkan darah kotor dari bagian-bagian di tubuh. Iya. Baik. Dan para ulama simpulkan dari pembatal-pembatal puasa itu, yang pertama dan kedua makan dan minum dengan sengaja, itu pembatal puasa. Yang ketiga adalah melakukan hubungan suami istri. Ini pembatal puasa yang paling besar ya. Dan yang keempat adalah mengkonsumsi hal yang sesuai sama semakna dengan makan dan minum. Seperti suntikan-suntikan itu tadi. Ya, atau dia telan darah misalnya. Dia mimisan, dia telan darahnya. Dari pembatal puasa, dia muntah dengan sengaja. Dia sengaja dirinya muntah, itu membatalkan puasa. Dari pembatal puasa, keluarnya darah haid atau darah nifas. Ya. Keluarnya darah haid atau darah nifas. Maka ini masuk di dalam golongan-golongan pembatal puasa. Ya, kalau sudah diketahui puasa itu, apa yang diwajibkan untuk dijaga, hal yang wajib ditinggalkan, sudah diketahui pembatal-pembatal puasa, sudah diketahui apa yang makruh, apa yang dibolehkan, ya sisa seorang yang berpuasa itu mempelajari dari sudut-sudut ketaatan di dalam puasa, bagaimana dia meningkatkan kualitas puasanya. Ya, dan itu ada pembahasannya di masalah rahasia-rahasia puasa, etika orang yang berpuasa. Tapi tidak dibahas di pembahasan fikih ibadah. Iya. Baik.
Kita masuk ke dalam akhir pembahasan yang terkait dengan masalah berbuka puasa. Waktu berbuka itu ketika matahari terbenam. Terbenam yang dimaksud adalah lingkaran matahari itu sudah terbenam. Lingkarannya, bukan cahayanya. Jadi kalau lingkaran matahari sudah terbenam, maka itu adalah waktu berbuka. Nah itu dipetik dari ayat, tapi lebih tegas di dalam hadits dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wan naharu min hahuna wa gharabatis syams faqad aftara as-shaim." Apabila malam datang dari arah sini, maksudnya dari arah timur, dan matahari siang sudah pergi dari arah sini, maksudnya dari arah barat, dan lingkaran matahari sudah terbenam, maka itu artinya telah tiba waktu orang yang berpuasa untuk berbuka. Nah, afdalnya ketika sudah masuk waktu berbuka, dia segera berbuka, jangan dia tunda-tunda lagi. Ya, ini kita mundur aja dulu 5 menit. Ya, hati-hati. Ya. Atau kadang kayak sebagian orang kayak di madhab Syiah, ya orang-orang Syiah itu nanti kalau terbit bintang baru mereka berbuka, bukan terbenamnya matahari, kalau sudah terbit bintang. Nah, itu adalah hal yang keliru ya. Nah, Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "La yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr." Manusia akan selalu berada dalam kebaikan sepanjang mereka mempercepat buka puasa. Jadi bersegera berbuka setelah masuk waktu berbuka itu dari kebaikan di tengah manusia. Nabi anjurkan, dan itu dari simbol agama. Nah, itu yang membedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, dan buka puasa itu paling afdalnya kalau dia pakai rutab, kurma basah. Ya, kalau tidak ada kurma basah, dia pakai kurma biasa. Kurma biasa. Kalau tidak ada, maka dia meneguk beberapa teguk dari air. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya seperti itu. Tapi bukan artinya dia tidak boleh makan yang lain. Boleh dia makan yang lain. Ini terkait dengan sunnahnya. Ya, karena itu kalau dia ingin sunnah, misalnya ada kurma basah, dia makan kurma basah. Nah, ada kurma basah, kurma yang biasa saja, yang kering. Dia makan kurma. Iya. Tidak ada air, dia minum air. Baik dia punya makanan di depannya banyak. Ada pastel, ada jalangkote, ada rokok-rokok cangkuning, macam-macam ada di depannya. Bagaimana sunnahnya? Pertama dia teguk air dulu. Kalau dia sudah masuk air, itu sudah mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia makan yang lainnya, nggak ada masalah. Iya, dia makan yang lainnya tidak ada masalah. Baik, itu memang dilihat ya di ahli kesehatan itu disebutkan hikmahnya, karena pada saat berpuasa itu penampungan di dalam itu menyempit. Jadi kalau langsung diisi, nah ini akan membahayakan. Tapi paling bagusnya itu diisi dengan hal yang manis. Nah, itulah kurma di situ fungsinya. Itu paling bagus melembutkan. Makanya anak-anak bayi itu kalau dia baru lahir, itu bagus kalau diberi dari kurma. Ada kurma ditempelkan di langit-langitnya untuk memberi rasa yang bagus ya kepadanya. Baik. Jadi ini terkait dengan masalah apa yang dimakan. Kemudian pada saat berbuka puasa itu disunnahkan memperbanyak doa. Sebab itu dari tempat-tempat doa mustajabah. Sebagaimana disunnahkan juga untuk dia memberi buka puasa kepada orang lain. Nah, ini pintu ketaatan pada saat berpuasa ini banyak sekali, Masya Allah, subhanallah. Banyak sekali pintu ketaatan. Baik, jadi ini ringkasan terkait dengan tata cara berpuasa itu. Ada hal-hal lain dibahas. Tapi ini kajian agak panjang ya, kalau terkait dengan masalah fikih orang-orang yang tidak berpuasa karena ada udzur, cara mengganti puasa, mengqadha, bayar fidyah. Kalau dia jatuh di dalam perbuatan dosa berjima misalnya, apa kafaranya? Ini ada pembahasan-pembahasan tersendiri ya, dan ini
tidak terkait dengan materi kita di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan menyambung untuk kita semua umur tiba di bulan Ramadan dengan selamat, dengan keamanan, dengan keimanan dan ketakwaan, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang meraih kemenangan di bulan tersebut. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam. Baik, silakan Pak Ansar. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, dari ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga kita bisa amalkan dari fikih ibadah Ramadan insyaallah taala sekitar 12 hari lagi. Baik, kepada para peserta, ikhwah akhwat, taruna taruni dan perwira siswa yang ingin bertanya kepada Al Ustaz, silahkan secara interaktif. Kami persilahkan 2 orang. Kemudian secara tulisan di kolom chat Zoom Cloud Meeting, 3 pertanyaan yang kami akan buka. Silahkan, kami tunggu 5 detik secara interaktif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait masalah salat tarawih Ustaz. Baik, silakan. Ini kita di sini kebiasaannya selalunya itu setiap jeda salat tarawih 2 rakaat itu kita ada salawat dengan Rasulullah, para sahabat dan sebagainya Ustaz. Ini saya membingungkan sekali nih, apakah saya mau mencari masjid yang lain yang jauh, sedang yang dekat caranya seperti itu Ustaz. Apakah itu ada tuntunan atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik Pak Alwin Safar. Jadi kalau sholat tarawih itu dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada bacaan-bacaan khusus antara 2 rakaat ke 2 rakaat berikutnya. Iya. Dinamakan tarawih karena memang setiap 2 rakaat salam, bisa dia rehat-rehat begitu, istirahat. Khususnya kalau dia sholat tarawihnya 11 rakaat, jadi 4 rakaat itu 2 rakaat salam, duduk sebentar, 2 rakaat lagi salam, terus duduk agak lama sedikit, setelah itu 2 rakaat salam lagi, duduk sebentar, setelah itu 2 rakaat lagi, duduk agak lama, setelah itu witir. Makanya disebut tarawih karena ada istirahatnya. Tapi bersamaan dengan itu, riwayat tentang sholat tarawih itu dari Nabi SAW dan para sahabatnya banyak. Dan bersamaan dengan itu tidak dinukil dalam satu riwayat pun mereka membaca doa khusus. Apakah dalam bentuk selawat yang ditanyakan, atau sebagian orang menambah fadlan minallahi wa ni'mah dan sebagainya. Itu hal yang tidak ada syariat. Kalau dia berada di masjid dan di masjid itu dilakukan hal-hal yang seperti itu, maka itu tidak mengganggu keabsahan sholat tarawihnya. Karena yang diinginkan pada sholat tarawih itu dia berjamaah bersama imamnya, itu yang paling afdalnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna ar-rajula idha qama imami hatta yansarif husiba lahu qiyamu layla. Sungguhnya seorang lelaki kalau dia berdiri bersama imamnya sampai selesai, maka dia hitung seperti sholat 1 malam suntuk. Nah, ini di kondisi normal ya. Kalau kondisi sekarang pandemi, ya dilihat keadaannya. Ya, kalau memang di satu wilayah pemerintahnya masih menghimbau untuk sholat di rumah karena wabah, maka niat yang baik itu seorang ingin sholat tarawih atau kebiasaan tahunannya setiap bulan Ramadan dia sholat tarawih, terus masuk di bulan ini misalnya dia tidak bisa sholat tarawih karena wabah, maka itu udzur baginya, dia dapat pahala seperti orang sholat tarawih. Nah, itu tidak perlu dia khawatirkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, assalamualaikum. Kemudian
penanya yang kedua secara interaktif dari Yandi Pamungkas. Silahkan. Yandi Pamungkas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya terkait dengan sunnah-sunnah ketika bayi yang baru lahir. Kalau betul tahnik itu hanya khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua tentang azan, riwayatnya hadisnya lemah juga. Maka sunnah-sunnah apa yang dilakukan ketika bayi baru lahir? Begitu Ustaz. Jazakallahu khair. Jadi teknik itu artinya dari kata hanaka, ditempelkan makanan ke langit-langit bayi yang baru lahir. Jadi kalau dilakukan oleh ayahnya atau ibunya, diambil kurma, dia haluskan, ditempelkan ke langit-langitnya, itu nggak ada masalah. Yang khusus bagi Nabi itu kalau ada anak baru lahir, anak ini dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kurma. Lalu oleh kurma yang dikunyah oleh Nabi ini dimasukkan ke mulut si anak. Itu khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada keberkahan pada air liur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak diberikan kepada yang lain, tidak diizinkan. Jadi jangan sampai ada anaknya yang lahir dia bawa kepada kiai, kepada ustadz, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau masalah memasukkan kurma itu tadi itu bagus saja, dan itu juga ada sudut manfaat dari kedokteran. Terus yang kedua tadi terkait dengan masalah mengadankan bayi yang baru lahir. Memang itu ada riwayat-riwayat, tapi haditsnya lemah. Ya, karena itu kalau ada bayi yang baru lahir itu didoakan dengan doa kebaikan. Iya. Misalnya kita berdoa, jalahullahu mubarakan ala Muhammad, ala ummati Muhammad. Semoga Allah jadikan dia berberkah terhadap umat Nabi Muhammad. Atau dia doakan anaknya dengan hal yang baik, ya kelahirannya, agar supaya diberi keberkahan. Makanya ketika Maryam lahir itu ibunya berdoa, Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Atau sebelumnya dia berdoa untuk kelahiran anaknya diterima. Ya, walaupun ibunya itu bernadar untuk Maryam. Jadi kalau dia berdoa dengan kebaikan itu adalah hal yang baik. Kalau misalnya anak itu begitu dia lahir, dia ingin memperdengarkan ayat Al-Quran karena dia baru lahir, anak yang dia senang memperdengarkan ayat Al-Quran, maka itu nggak ada masalah, bagus saja. Iya. Dan tidak ada tuntunan-tuntunan khusus yang dijadikan rutinitas di dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, assalamualaikum Ustaz. Kemudian kita masih terima pertanyaan secara interaktif dari Muhammad Fahmi Irfan. Silahkan. Ustadz, izin bertanya, apakah kan saya pernah batal di puasa 3 tahun yang lalu, apakah hingga saat ini masih bisa mengkodok? Mungkin Ustadz cukup sekian. Batalnya kenapa? Apa alasan batalnya kenapa? Oh, ya alasannya karena lupatan. Jadi lupa, akhirnya makan, akhirnya sekalian dibatalin begitu ya? Lupa aja 3 tahun lalu batal puasa Ramadannya gitu. Baik. Jadi kalau seperti itu tidak apa-apa, diqadha ya, tetap diganti. Yang 3 tahun lalu ini sekarang masih ada 12 hari menuju ke bulan Ramadan. Apa yang lupa di 3 tahun itu bisa diqadha sekarang. Jangan diundur ya. Ikhlas semuanya. Baik, Tad. Terima kasih. Barakallahu fiik. Baik, kita tutup pertanyaan secara interaktif, kemudian kita beralih kepada pertanyaan yang secara tulisan di Zoom Cloud Meeting.
Baik, di chat ini ada pertanyaan dari Ummu Abdillah. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan kaum muslimin seluruhnya. Apakah menelan darah gusi membatalkan puasa, Ustadz? Jazakallahu khairan. Menelan darah di gusi, kalau dia tahu ada darah yang keluar, terus dia telan, maka itu tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Kalau dia telan dengan sengaja. Kalau dia tidak sengaja, ya atau hal tersebut misalnya sedikit, maka itu nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Yang menjadi masalah itu kalau dia sengaja. Itu menjadi masalah. Sebab darah yang keluar dari gusi itu bukan hal yang wajar biasa keluar. Iya, beda dengan air ludah tadi, air liur itu tadi. Ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau darah itu hal yang jarang dia keluar. Dan dia bagian dari hal yang lain. Ya, kalau ditelan, itu bisa menjadi permasalahan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, assalamualaikum ya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Bismillah, bagaimana hukumnya mencium seperti minyak angin atau semisalnya? Mencium minyak angin itu nggak ada masalah. Itu masuk dari mencium bau-bau. Ya itu enggak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu kalau dia menghirup asap atau menghirup uap, nah itu kayak minum namanya. Tapi kalau bau-bauan, bau makanan, bau minyak wangi, ya atau bau apa saja, bau bunga, itu nggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, assalamualaikum ya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, bagaimana hukum vaksin corona di bulan Ramadan? Tafadhal ya Ustaz. Yang saya ketahui vaksin itu terkait dengan makna makanan dan minuman. Dan saya sudah beri rincian ya bahwa kalau dia sekedar obat saja, tidak ada kaitannya dengan makanan dan minuman, bukan hal yang sebagai vitamin atau sebagai imun tubuh atau berfungsi sebagai infus, maka itu nggak ada masalah. Itu tidak dipermasalahkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, assalamualaikum ya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Bismillah, saya mau bertanya Ustaz, bagaimana jika berkumur tapi tidak sengaja menelan air? Apakah membatalkan puasa? Kalau tidak sengaja itu nggak ada masalah. Orang yang tidak sengaja itu dimaafkan. Ufian ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaih. Dimaafkan dari umatku ketidaksengajaan, kelupaan dan apa-apa yang dipaksakan terhadap mereka. Kalau tidak sengaja itu nggak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, assalamualaikum ya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah, semoga rahmat dan taufik Allah senantiasa tercurah pada Ustaz. Apakah dalam suntik KB masuk juga dalam cakupan suntik vaksin? Enggak, suntik KB tidak ya. Suntik KB itu bukan masuk dalam hal yang membatalkan puasa. Jadi dia tidak ada mengandung makna makan dan minum padanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, assalamualaikum ya Ustaz. Pertanyaan dari Nadif, mana yang terbaik untuk sholat tarawih, berjamaah di masjid atau di rumah dalam 1 bulan Ramadan? Dari mana pertanyaannya? Dari Nadif. Untuk perempuan, sholat itu paling bagusnya di rumah. Sholat wajib 5 waktu saja bagusnya di rumah. Apalagi untuk sholat tarawih. Iya. Tapi untuk laki-laki, asal sholatnya adalah di masjid. Sholat berjamaah di masjid itu wajib. Sebagaimana sholat tarawih itu juga disunnahkan untuknya. Jadi sholat kapan disyariatkan berjamaah, maka dilakukan secara berjamaah itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Itu yang hal yang terjadi pada sholat tarawih. Dan ini kita berbicara di kondisi normal. Dan tadi saya sudah terangkan bahwa di kondisi pandemik, ya, apabila seorang itu sudah punya kebiasaan rutin tiap tahun dia tarawih. Seperti tahun kemarin kita tidak melakukan sholat tarawih, maka seorang itu diberi pahala
sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Atau diberi pahala sesuai dengan niatnya. Dia berniat dengan sholat tarawih sudah ini, tapi Allah tidak memudahkan untuknya karena sedang ada musibah wabah, maka niat yang baik itu keberkahan untuk seorang hamba. Iya. Jadi kadang seorang itu subhanallah di masa seperti ini dia menerima ketentuan Allah, takdir Allah, berbaik sangka kepada Allah, itu pintu-pintu ketaatan memperbesar keutamaan dan pahala. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, assalamualaikum ya Ustaz. Kemudian datang dari Kelvin Andrean. Bismillah, izin bertanya Ustaz, kapan kita membaca doa berbuka puasa setelah makan kurma atau minum air? Doa itu boleh dibaca sebelum berbuka, pada saat berbuka dan setelah berbuka. Karena waktu mustajabahnya disebut ketika berbuka, dan ketika itu kata indah itu bisa sebelum, bisa bersama, bisa setelahnya. Iya. Tapi orang yang berpuasa itu sepanjang hari itu waktu mustajabah berdoa, bagus berdoa. Tapi paling afdolnya memang ketika berbuka itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, assalamualaikum ya Ustaz. Kemudian pertanyaan yang terakhir, ini banyak sekali pertanyaan, ada 37 pertanyaan Ustaz. Bagaimana hukumnya ibu hamil dan menyusui, apa diqadha atau bayar fidyah saja? Ibu hamil dan menyusui apabila tidak berpuasa karena alasan kandungannya atau karena alasan anak yang dia susui, ya, karena alasan anak yang dia susui, maka itu dalam fatwa Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah yang disebut oleh Ibnu Taimiyah tidak ada yang menyelisih mereka dari kalangan sahabat. Yang difatwakan adalah membayar fidyah saja. Tapi sejumlah ulama mereka berpendapat membayar fidyah dan mengqadha. Ya, saya sendiri secara pribadi kalau dia membayar fidyah saja itu sudah cukup. Tapi kalau dia membayar fidyah dan mengqadha, itu mungkin lebih bagus untuknya dan lebih keluar dari silang pendapat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Tidak apa-apa, Ansar baca 5 pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Baik ya Ustaz. Assalamualaikum. Baik, kita baca lagi pertanyaannya dari hamba Allah. Izin bertanya Pak Ustadz, 3 hari yang lalu mungkin. 3 hari yang lalu saya belum mengqadha puasa Ramadan. Apakah masih bisa mengqadha sampai sekarang? Ya nggak ada masalah. Sekarang masih ada 12 hari. Masih ada 12 hari sampai ke bulan Sya'ban, sampai bulan Ramadan. 12 hari ini waktu berpuasa. Waktu mengqadha. Jangan diakhirkan. Malah kalau diakhirkan tanpa udzur itu sudah berdosa. Karena ini waktu akhirnya untuk mengqadha. Iya. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana perempuan umumnya ada tunggakan dari bulan Ramadan. Aisyah itu beliau sibuk di waktu-waktu lain melayani Rasul. Makanya beliau bisa puasa nanti di bulan Sya'ban. Karena Nabi juga kebanyakan puasanya banyak waktu di bulan Sya'ban beliau puasa. Dan memang itu adalah waktu yang terakhir untuk bagi siapa yang ingin mengqadha puasanya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Masya Allah. Assalamualaikum ya Ustaz. Kemudian datang dari saudara Abdullah. Bismillah, saya seorang nahkoda atau kapten di atas kapal. Ketika kapal jalan atau beroperasi dan bertepatan dengan waktu subuh, dan tidak ada yang bisa menggantikan saya untuk membawa kapal. Terkadang setelah keluar waktu sholat subuh, baru melaksanakan sholat subuh ya Ustaz. Mohon nasihatnya. Setelah keluar waktu subuh baru apa? Baru dia sholat Ustaz. Mungkin dalam kapal beroperasi seperti itu. Ya, kalau memang perjalanan kapal itu adalah suatu hal dia tidak bisa, harus dia berada di situ kontinu untuk hal itu, maka sholat subuhnya bisa dia lakukan dalam keadaan dia berdiri di situ. Dia berdiri saja. Tidak mesti dia sujud ke bawah. Sebab seorang itu boleh dia sholat dalam keadaan berdiri. Dia rukuk biasa, kalau dia bisa rukuk. Kalau dia tidak bisa rukuk, dia isyarat dengan badannya. Misalnya kalau rukuknya
nyerongnya 5 derajat. Kalau sujudnya nyerongnya 10 derajat. Itu untuk membedakan, tidak ada masalah. Jadi bisa sholat dengan kondisi apapun. Kalau misalnya arah di depannya tidak menghadap ke kiblat, maka dia boleh sholat miring sedikit sambil tetap bisa konsentrasi melihat atau yang semisal dengan itu. Jadi saya nggak melihat ada celah di situ untuk dikatakan dia akhirkan sampai setelah sholat subuh, karena kondisinya mungkin untuk dia tetap melakukan sholat di kondisi dia menjaga. Jadi kalau ada apa-apa misalnya pada saat dia sholat, tidak apa-apa dia putus sholatnya, dia bereskan. Atau pada saat antara dia sholat, ada hal sedikit dia mau kerja, dia memutar atau ini misalnya pada saat sholat, tidak ada masalah, dia lakukan sedikit. Pekerjaan sedikit itu nggak apa-apa pada saat sholat. Karena itu Nabi SAW, beliau pernah menggendong sebagian dari cucunya pada saat beliau sholat. Ya, dan itu nggak ada masalah. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Masya Allah, assalamualaikum ya Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini bisa dijadikan rujukan kepada kapten dan bawahan-bawahannya. Baik, kemudian 3 pertanyaan terakhir. Bismillah, bagaimana hukumnya seorang berbuka dengan sengaja lalu berjima setelahnya? Apakah tetap membayar kafaroh karena berjima atau apa? Kafaroh karena berjima atau hanya kafaroh karena buka dengan sengaja? Ya, itu tetap dia membayar kafarah jima. Karena dia berbuka di situ hanya untuk akal-akalan saya. Asalnya dia ingin melakukan hubungan suami istri. Kalau dia melakukan hubungan suami istri langsung pikirannya dia bayar kafarah, panjang urusannya. Makanya dia ambil akal-akalan, saya makan minum dulu supaya saya dosanya ringan. Setelah itu melakukan hubungan suami istri, itu tetap dihukum dia berjima. Karena itu dikatakan di dalam kaidah fikihnya, man ta'ajjala syai' qabla awani uqiba birmani. Karena siapa yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya, akibatnya hal yang dia segerakan itu diharamkan baginya, tidak diberikan. Karena itu orang yang ahli waris yang membunuh orang yang dia warisi supaya dia cepat mendapat warisan. Ketika dia membunuhnya, dia tidak dapat warisan. Ya sama ini, dia untuk melakukan hubungan suami istri dia berbuka. Ya, maka bukan tidak dihitung, dia dihitung tetap membayar kafarah hubungan suami istri. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, assalamualaikum ya Ustaz. Kemudian 2 pertanyaan yang terakhir datang dari Abu Muhammad. Bismillah, afwan Ustaz, kalau di dalam keluarga makan sahurnya terlalu cepat sekitar jam 3, bolehkah kita mengakhirkan sendiri? Barakallahu. Ya nggak ada masalah, itu hal yang paling bagusnya. Kalau misalnya keluarganya pukul 3, itu kadang ada kegiatannya masing-masing, orang kita juga tidak bisa hukumi hal tertentu. Ya pukul 3 mungkin karena itu rutinitasnya atau itu lebih mudah baginya atau yang semisal dengan itu. Ya tapi kalau misalnya dia bisa akhirkan walaupun dia sendiri, maka itu lebih afdal, lebih bagus untuknya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, assalamualaikum ya Ustaz. Kemudian datang dari Akh Husain dari Mamuju. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana ketika pada saat kita mau puasa tapi kita sudah niat untuk sekali selama sebulan puasa, dan apakah kita diharuskan niat setiap mau sahur atau bagaimana Ustaz? Itu saya sudah terangkan di materi tadi bahwa niatnya itu cukup dia 1 kali niat untuk 1 bulan penuh. Iya. Umumnya orang itu tidak tergambar ya, dia tiap hari puasa, berbuka, kemudian bangun untuk makan sahur. Itu tidak tergambar dia tidak berniat. Tidak tergambar dia tidak berniat. Jadi itu ada kisah sebenarnya lucu tapi menarik untuk dipahami. Jadi ada seorang yang datang ke ke seorang alim, dia bertanya, ya, dia berendam di air katanya, berwudu, berendam di air, terus mandi, kemudian setelah itu dia lupa, dia katakan saya lupa berniat begini dan begini. Apakah syah sholat saya? Kata si alim tersebut, kamu tidak syah sholatnya karena kamu ini orang tidak waras. Ya, sebab hal-hal yang seperti itu datangnya dari orang yang tidak tergambar di waras begitu.
Orang waras itu dia tahu dirinya junub, dia pergi air untuk mandi, ya dia pakai mandi. Setelah itu dia pikir lagi terkait dengan dia lupa begini, dia belum niat untuk melakukan begini, padahal dia tahu dirinya untuk mandi junub. Nah, itu kan artinya kalau dia waras, dia berniat, sudah ada niatnya. Sama kita mau pergi sholat, ada adzan terdengar, saya langsung pergi wudhu ke masjid, ya. Nah dikatakan, wah ini tadi saya wudhu belum niat. Nah itu orang niatnya sudah ada. Jadi bedakan niat sudah ada dengan masalah menghadirkan niat. Itu dua hal yang berbeda. Menghadirkan niat itu kadang bagus, atau lebih afdal. Tapi niatnya kalau sudah ada itu sudah syah ibadahnya. Sama dengan puasa itu, seorang kalau niatnya sudah ada bersamanya, menyertainya, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia hadirkan niatnya tiap malam, dia hadirkan kembali niatnya, maka itu lebih bagus, lebih afdal. Lebih keluar dari silam pendapat. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, Assalamualaikum ya Ustaz. Kemudian kita terima pertanyaan secara interaktif, ada dari Papua, Basrum, Basrum. Basrum. Mungkin tidak terdengar. Baik, kemudian kita terima pertanyaan secara interaktif, Aswar Sudirman. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Kebetulan saya bekerja di kapal, dan kemudian terkadang salah satu kru kapal pada saat siang hari berpuasa, itu terkadang mereka membatalkan puasa dengan alasan bahwa pekerjaan itu berat, terkadang panas, tapi pekerjaan itu harus dilaksanakan, perintah dari atasan. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ya ini yang menjadi masalah ya, kalau pekerjaannya dianggap dirinya menjadi pekerjaan berat, ya mengharuskan dia berbuka. Nah, itu harusnya di bulan puasa dia mencari celah untuk dirinya, bagaimana dia jaga puasanya. Apakah dia cuti atau dia cari pekerjaan yang lain khusus di bulan puasa. Tapi kalau misalnya seorang itu berat dalam artian dia masih mampu berpuasa, cuman hanya lemas saja, maka itulah jihad di dalam berpuasa sebenarnya. Ya memang di dalam pekerjaan, aktivitas hidup ini memang ada hal-hal yang kita harus berjalan di dalam pekerjaan dan seterusnya, karena kita juga terkait dengan kewajiban, nafkah dan sebagainya. Jadi kalau misalnya pada saat saat berpuasa, di situ mungkin jadi pintu ibadah lain. Walaupun dalam bentuk cobaan dan ujian, pintu ibadah lain untuk seorang hamba, bagaimana dia berupaya untuk bisa tetap berpuasa. Yang jelas kalau misalnya akhirnya dia darurat berbuka, maka itu puasanya harus dia ganti di waktu yang lain. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Baik, mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terakhir, dan jazakumullah khairan ya Ustaz, guru kami. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk menutup dari pembahasan kita pada hari ini, kami serahkan kepada Ustaz untuk memberikan nasihat kepada kami, ya terkhusus di media Zoom kita ini. Tafadhol ya Ustaz. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua di dalam belajar dan menuntut ilmu, dan menganugerahkan kepada kita semua istiqamah. Istiqamah itu adalah keteguhan di atas perintah. Dan sebab pokok istiqamah adalah keimanan. Jadi kalau seorang selalu memupuk keimanannya dengan mempelajari tauhid, meninggalkan kesyirikan, rutin di dalam belajar dan menuntut ilmu, ada dari ketaatan yang selalu dia jaga selain daripada kewajiban, selain 5 waktu dia jaga rawatibnya, selain dari puasa Ramadan ada puasa sunnahnya, selain dari zakat wajibnya, zakat fitrinya, ada sedekah yang dia keluarkan, maka itu dari sebab-sebab yang membantu seorang untuk istiqamah. Sambil dia memilih teman-teman duduk yang baik, orang-orang yang baik di sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas Islam dan sunnah, dan memberi kepada kita semua keteguhan di atas Islam dan sunnah ini di kehidupan dunia, di sakaratul maut, di alam kubur, dan memuliakan kita dengan Islam dan sunnah ini tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memudahkan kita di pertemuan kali ini
dalam ketaatan, dalam kebersamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di atas kebaikan bersama di kehidupan dunia ini dan mengumpulkan kita semua kelak di surga Allah di hari kemudian. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.